Saudara Inspektorat Khusus Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang polisi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut 35 polisi diduga melakukan pelanggaran. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua telah menyeret puluhan anggota Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan sudah ada 63 anggota polisi yang diperiksa Inspektorat Khusus Polri. Dari jumlah tersebut, 8 orang ditempatkan di Provos, 8 orang di Makobrimob, dan 2 orang di Barreskrim Polri. Dari 63 polisi yang telah diperiksa, 3 diantaranya adalah Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Beni Ali, dan Brigjen Hendra Kurniawan. Dari jumlah tersebut, 36 orang diantaranya diduga melanggar etik terkait upaya menghalangi proses penyidikan. Atau pelanggaran kode etik, itu akan ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini komitmen Bapak Kapolri, oleh karenanya Itsus juga melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang ya, 63 personil Polri ya. Dari 63 ini sudah dirumuskan sama Itsus, 36 diantara sebagai terperiksa. Dan juga ditempatkan di tempat khusus. Ini nanti juga bekerja secara paralel Itsus dengan penyidikan. Selain pengusutan peran Ferdy Sambo dalam pengusutan rekayasa pembunuhan Brigadir Yosua, Indonesia Police Watch memandang perlu dilakukan pengusutan dugaan penyimpangan dari Satuan Tugas Khusus. Sebelumnya, Satgasus yang dipimpin Irjen Ferdy Sambo telah dibubarkan Kapolri. Sekarang yang harus dicari adalah relasi kuasa yang terjadi dalam praktek kerja Satgasus, ya. Bagaimana relasi kuasa antara Sambo dengan anggota Satgasus intinya, ya. Ini yang dicari tahu, ya. Apakah karena relasi kuasa yang sangat kuat, dominan, sewenang-wenang, yang berpotensi juga Satgasus disalahgunakan ketika melakukan tugasnya menindak 5 tindak pidana, tipikor, psikotropika, narkotika, korupsi, dan IT, ya. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, tim Sus Polri telah menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka. Selain Ferdy Sambo, seluruh anggota polisi yang diduga melanggar etik harus diusut, terlebih jika ditemukan unsur menghalangi penyidikan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, proses pidana dan etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua saat ini berjalan beriringan. Akankah jumlah tersangka dari personel polisi dalam kasus ini akan terus bertambah? Kami membahasnya bersama dengan penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat malam, Reza. Pak, banyak polisi yang diperiksa. Ini indikasi Ferdy Sambo secara sadar memanfaatkan jabatannya dalam rekayasa kasus ini? Ya, itu kan yang 30 orang ya, lebih. Itu kan kemarin itu dimasukkan di dalam tempat khusus itu karena diduga dia melakukan tindakan, yaitu setelah dipanggil oleh Bapak Sambo, gitu ya. Begitu kejadian kan dia manggil anggotanya, itu. Anggota-anggotanya itu yang terdekat tentunya. Jadi terdiri daripada internal Propam, juga ada yang dari Polda Metro, ada yang dari lain gitu ya. Itu digerakkan oleh Pak Sambo untuk membantu merekayasa TKP itu, bukan mengolah TKP sih. Tapi sebagian juga ada yang dari Polres yang memang datang sebagai penyidik, tapi penyidikannya dikendalikan oleh Bapak Ferdy itu. Kurang lebih begitu, Bu. Jadi kita bisa bedakan ya, yang 30 orang ini dan mungkin bertambah dan sebagainya itu adalah karena merekayasa TKP. Jadi olah TKP pertama itu bukan olah TKP, tapi rekayasa TKP. Rekayasa TKP, tepatnya begitulah. Memang teorinya kan kalau kejadian itu kan pasti datang olah TKP, tapi olah TKP itu biasanya kan yang datang Inafis nomor 1, kemudian ada yang bawa polis lain ditutup. Itu harusnya dikerjakan dulu itu. Nah, kalau waktu itu kan tidak. Yang pokoknya yang orang dekat dengan Pak Sambo panggil ke situlah. Dan tugasnya yaitu sesuai dengan arahan daripada Bapak Ferdy itu. Kurang lebih begitu ya. Saya juga tidak lihat persis ya. Gitu. Artinya semua yang hadir di olah TKP pertama itu terlibat? Ya terlibat pasti. Karena itu kan membuahkan rilis yang hari Senin itu. Jadi pengolahan TKP itu begitu lebih tertib itu setelah dibentuk tim sus. Setelah tim sus. Tapi kalau sebelum itu yang mengolah TKP itu kelihatannya tidak profesional karena masih di bawah pengaruh Bapak Ferdy itu.
Pak Arianto, koreksi saya kalau salah. Artinya ini kan termasuk menghambat proses penyidikan. Artinya nggak perlu lagi ada sidang etik. Harusnya langsung pidana masuknya. Betul nggak, Pak? Ya, gini ya, kalau kita langsung ke pidana, kan kita kesulitan, Bu. Kita belum dapat saksi-saksi. Oke. Ini kan baru terbuka saja. Baru terbuka ini belakangan adalah Pak Sambo ngaku bahwa memang skenario-nya kan seperti itu gitu. Kalau sebelumnya kan belum dapat. Ya, jadi harus melalui etik itu karena dipikirnya pertama kali dengan asumsi bahwa yang menindak ke TKP itu adalah tim. Betul tim gitu. Tapi ternyata kan bukan. Nah, disitulah kita lihat dulu di etik itu sendiri, dulu ya, apa yang dikerjakan, itu nanti baru dipilah-pilah. Oh, yang dikerjakan oleh ini nih, termasuk pidana. Ini enggak, gitu. Tapi yang jelas 30 orang itu pasti masuk dalam kode etik, karena yang namanya kode etik itu pelanggarannya sangat, enggak sumir gitu ya. Jadi antara berat sama ringan tuh enggak ada batasannya gitu. Oke. Itu bunyinya itu kan cuma ketentuannya kan sangat umum. Misalnya tidak taat perintah pada pimpinan, misalnya gitu. Tidak melakukan tugas secara profesional, itu kan bunyinya normalnya kan cuma kayak gitu. Jadi artinya dugaan pelanggaran kode etik, sidang etik yang akan berlangsung ini akan menjadi pintu masuk sebetulnya? Ya, itu pintu masuk untuk milah-milah apa yang dikerjakan mereka. Dari situlah nanti kemudian bisa lihat apa yang dikerjakan mereka itu harus didukung alat bukti kan. Nah, kalau ada misalkan si A membersihkan membersihkan darah, misalkan gitu ya. Nah, alat buktinya apa dikumpulkan gitu. Nanti itu pidana tersendiri itu kalau seandainya itu masuk pidana gitu. Itu jadi tidak sama sudah 30 orang itu perannya cuma satu tuduhan melanggar kode etik enggak gitu. Mesti ada tulisannya apa yang dilanggar oleh dia gitu. Nah, dari situ akan dipilah mana yang masuk ranah pidana atau bukan. Kira-kira prosesnya begitu. Oke, Pak Arianto, ini koreksi saya kalau salah, totalnya sudah ada 63 ya yang diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, betul ya Pak? Ini kan bahkan beberapa diantaranya ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob dan juga Provos. Ini kalau Anda sendiri melihatnya ini bentuk bersih-bersih di tubuh Polri sekalian, atau memang ini prosedur yang memang sekalian dilakukan? Kalau untuk bersih-bersih polisi itu ya mungkin ya enggak sekarang ya. Sekarang masih sibuk banget kan itu. Sekarang itu adalah sibuk mencari siapa yang terlibat di situ. Oke. Kan? Yang terlibat di situ nanti akan ditangani dengan baik gitu. Nah, kalau upaya bersih-bersih itu nanti pasti berikutnya nanti bagaimana cara membersihkan jangan sampai ke depan itu terjadi yang seperti ini lagi. Gitu. Ini kan intinya ya Bu ya. Kasus ini kan sebetulnya kan hanya kasus tunggal. Jadi tindakan Pak Ferdi itu ya yang di luar kendali sehingga dia akan menyuruh anggotanya nembak dan setelah itu dia mungkin juga ikut juga ya kemarin jago kan gitu kan. Nah, habis itu dia bingung wah kok dulu bikin gimana ya itu bikin skenario mendadak itu dia panggil anggotanya yang terdekat yang bisa di-call dengan cepat itu pasti yang anggota satgas itu kan karena dekat gitu kan. Jadi kalau yang anggota biasa kan belum tentu bisa datang gitu. Kalau itu satgas itu pasti cekatan pasti anytime bisa didatangkan setiap saat gitu. Nah itu aja yang didatangkan itu kemudian diperintahkan untuk kira-kira mereka ya sesuai dengan skenario dia itulah kemudian yang dirilis hari Senin itu. Baik, Pak Arianto, ini kan dalam kasus ini yang juga ramai bukan cuma soal pembunuhannya, tapi juga soal ada mafia katanya di tubuh Polri. Ini diteriakan oleh IPW. Kalau Anda sebagai penasihat Kapolri melihat ini? Ya. Itu kan IPW ya, kalau IPW itu kan melihat polisi dari luar. Dan yang dilihat pasti keburukannya saja. Kalau dalam hal ini sekarang ini kan kita lagi fokus pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo. Nah kalau kemudian konsentrasi kita di sana kan nanti jadi nggak fokus ke sini gitu. Baik. Gitu kalau saya sih gitu, jadi jangan melebar-melebar ke sana sini. Jadi pusing kita harus mana yang harus dikerjakan dulu itu gitu. Oke, sekarang kita fokus dulu ke kasusnya Pak Ferdi Sambo. Pak Arianto, kalau kita lihat kan ada juga masyarakat yang kemudian beranggapan ini sikap tegas Kapolri baru muncul setelah kemudian ada teguran oleh Presiden berkali-kali. Kalau Anda sebagai penasihat Kapolri melihat hal ini juga sama? Iya, jadi gini loh, waktu terjadi itu ya, terjadi. Kan kejadian tanggal 8 dari tanggal 11. Tanggal 11 itu kan yang diumumkan kan sangat janggal itu tuh. Janggal sekali ya sehingga akhirnya apa? Yang menganggap janggal itu bukan hanya masyarakat, bukan hanya korban, tapi juga Pak Presiden kan. Menko juga gitu. Kemudian Presiden kasih tahu Pak Kapolri,
jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu pasti Pak Presiden sudah dengar juga informasi yang ditutupi itu, Bu, gitu loh. Akhirnya kan Pak Kapolri bikin Satgasus. Sangat bagus itu, benar langkahnya itu. Satgasus itu dibentuk ya, 4 orang jenderal, bintang 3 dan 1 bintang 2. Itu Adi Makayasa lagi. Jadi pilihan lah itu, dan itu lapisan di bawah Pak Kapolri langsung gitu. Sehingga dijamin pasti itu sudah ditangani oleh yang paling hebat lah, polisi ini. Nggak ada yang lebih hebat daripada mereka saat ini ya. Kemudian mereka kan bekerja. Tugas tim khusus itu adalah ngecek apakah yang kemarin 3 hari itu benar-benar profesional atau bukan kan gitu kan. Kemudian juga ngecek mana yang sebelumnya terjadi. Nah ternyata kan baru bekerja berapa hari kan ada dapat itu orang-orang yang didaftar ini. Tapi kemudian terkendala karena waktu itu orang-orang yang didaftar itu masih ada di situ. Pak Ferry juga masih ada di situ sehingga nggak bisa melakukan tugas dengan baik itu tim khusus itu. Makanya diusulkan kepada itu supaya ini dinonaktifkan. Tapi ketika itu hanya dinonaktifkan tapi masih ada di situ, masih ada kendala. Nah setelah itu dimasukkan dalam tempat khusus itulah baru ini tim bisa bergerak dengan cepat kan. Waktu itu kan dari dalam waktu berapa hari sudah ditentukan Baradae. Kemudian seminggu kemudian Pak Sambo itu tersangka kan gitu kan. Itu jadi kecepatan itu, tindak itu setelah yang 30 ini diamankan gitu, tidak mengganggu penyidikan, itu jadi penyidikan jadi bisa berjalan dengan lurus. Jadi harus nunggu 30 orang yang terlibat ini diamankan dulu baru penyidikannya bisa berjalan cepat begitu Pak Arianto ya? Nah itu kan 30 orang itu yang merusak TKP. Iya. Kalau mereka tidak diamankan kan nggak bisa tanya kamu berbuat apa, kamu buat apa. Kalau mereka masih ke sana kemari kan susah untuk mencari informasi bagaimana sesungguhnya ngerusaknya TKP itu. Itu intinya begitu, Bu. Pak Arianto, ini kan untuk pertama kalinya dalam sejarah ada Pati Polri yang terancam hukuman mati akibat pembunuhan berencana. Rekomendasi Anda sebagai penasehat ahli Kapolri? Ya, saya kira ini, menurut saya ini suatu musibah ya. Mengatasi ya orang pilihan gitu ya, orang pilihan dan pasti ya dia rekornya bagus lah gitu kan. Selama ini ada prestasi gitu. Kok tiba-tiba bisa terpancing dengan perbuatan seperti itu. Tapi kalau saya melihat kasusnya ya Bu ya, itu kan dia kan karena emosi, karena harga dirinya injak-injak sehingga dia di luar kendali dia berbuat itu. Gitu. Dan setelah itu baru menyesal mau menutup. Kan jadinya kan kelihatannya kan waduh kok dalam tanda petik kok tidak jantan gitu loh. Jadi ini salah satu contoh ya bahwa itulah memang kadang-kadang ya di dalam kita menyeleksi ataupun membina itu kadang-kadang terlolos juga yang tidak baik tapi terpilih gitu. Jadi ke depan ini harus jadi evaluasi lagi ya. Saya menyarankan 2 ini. Satu evaluasi tentang pembinaan SDM ya, sampai berulang lagi seperti ini. Yang kedua evaluasi bagaimana humas ini memanage lapangan. Karena ini sebenarnya ini kasus ini kan jadi viral banget akibat humas itu tidak cepat-cepat memberikan laporan pada masyarakat. Akhirnya masyarakat tanya-tanya pada orang lain kan, jadi viral lah, jadi rame banget gitu. Kan sebetulnya kan kasusnya simpel. Seandainya dari pertama kali dulu sudah tahu ini bahwa rekayasa gitu ya, langsung di-hit gitu, langsung diambil poin itu yang kira-kira rekayasa itu langsung ditindak, saya kira nggak sampai terjadi viral kayak gini nih. Nggak usah nunggu Baradae itu nunggu sampai hampir 1 bulan baru ditangkap kan. Jadi koreksi saya cuma 2 lah. Satu, pembinaan SDM disertai dengan pengawasan yang baik gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana memanage media, jangan polisi pakai pola-pola lama ya. Hanya akan berikan keterangan nanti kalau sudah penyidikan selesai gitu. Nanti suruh tanya pengadilan. Ini viral akhirnya teori liar sana sini. Jangan salahkan publik memberikan penafsiran kayak gitu. Itu kira-kira. Yang pasti ini juga harus jadi momentum untuk bersih-bersih sekalian di tubuh Polri. Terima kasih Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli utama Kapolri, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.